Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian dengan keluarga baik-baik saja di rumah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini berjumpa lagi dengan saya di segmen sebelum tidur. Seperti biasa kita akan membahas satu tema ya. Nanti kita bisa berdiskusi secara interaktif, tentunya lewat di kolom komentar yang akan didahului dengan saya bercerita. Untuk tema kali ini adalah baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi seperti biasa, tentu kita ketahui ya, di keseharian kita tentunya akan melakukan aktivitas ya, dari pagi, siang, sore, dan malam ya, hingga malam kita akan melakukan banyak aktivitas. Dan tentunya di aktivitas itu kita akan dihadapi dengan berbagai permasalahan, persoalan yang harus kita hadapi, dan tentu kita harus memutuskan keputusan kita tentang sesuatu hal tersebut, entah itu tentang apapun itu. Kaitannya dengan baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Ini saya jadinya sebuah kisah saya pribadi. Jadi memang benar ya, kalimat ini karena saya juga pernah merasakan sendiri, merasakan sendiri apa itu baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan, ataupun sebaliknya, baik menurut tidak baik menurut kita tapi justru baik menurut Tuhan, dan begitu sebaliknya, seperti itu. Saya ingat ketika pada waktu awal penerimaan anggota sebuah komunitas atau organisasi di kampus ya. Jadi ada komunitas atau UKM ya, kegiatan eksternal internal kampus, yaitu di kepenulisan. Ketika itu saya ikut mendirikan, membangun komunitas itu, termasuk bahasanya foundernya ya, salah satu foundernya, yang diketuai oleh ada teman saya, sebut saja Andi ya. Jadi saya pakai inisial Andi. Jadi Andi ini adalah founding father komunitas ini, yang mempunyai ide kemudian mengumpulkan teman-teman yang suka menulis, suka membaca, pokoknya yang berkaitan lah dengan kemenulisan. Singkat cerita, dia menjabat setahun, kemudian di tahun kedua entah kenapa kemudian ada pemilihan ketua baru. Jadi saya secara terpaksa, menurut saya pribadi, saya terpilih menjadi ketua baru. Ketika itu karena 1 tahun kemarin itu banyak kekurangan dan banyak hal-hal yang belum dibangun, akhirnya saya juga tidak ahli-ahli banget dalam perihal menulis, apalagi membimbing anggota-anggota atau teman-teman untuk bisa menulis seperti itu. Jadi ketika itu saya benar-benar bingung. Jika saya mengiyakan, saya jadi ketua, sepertinya tidak bisa dimasuk akal. Mungkin saya dipilih karena saya aktif ketika itu, semangat saya ketika itu. Mungkin bisa dikatakan saya agak paham dalam dunia web ya, jadi membuat blog. Mungkin karena aktif di bidang itu, kemudian saya dipercaya teman-teman untuk menjadi ketua, seperti itu. Nah ketika itu perasaan saya pribadi, pendapat saya pribadi, komunitas ini tidak akan terus berkembang lah. Dan juga saya tidak mampu rasanya dan merasa tidak baik jika komunitas ini dipegang saya karena tidak maksimal. Mungkin saya cukup bantu-bantu, di pikiran saya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan saya terpilih, dan kemudian saya memutuskan untuk mengundurkan diri ya. Jadi mengundurkan diri dengan
alasan apapun saya tidak mau, pokoknya mengundurkan diri karena komunitas ini baru 1 tahun, kemudian tahun keduanya saya, dan tahun kemarin masih banyak kekurangan, apalagi dipegang saya seperti itu yang notabene-nya bukan yang punya ide, saya hanya ikut-ikutan aja seperti itu, bantu. Tapi singkat cerita, dengan segala teman-teman anggota itu saya dimotivasi, ayo nggak apa-apa. Kan saya itu punya pemikiran dulu, ya biarinlah, biar bubar, saya bubarkan saja gitu, saya tinggal. Karena ketua pertamanya juga mulai nonaktif lah, dia mulai nonaktif, malah membangun komunitas-komunitas lagi seperti itu. Jadi saya merasa ditinggalkan dan kayaknya saya nggak mampu, apalagi anak-anak visinya belum terkumpul kita, karena ada yang cuma suka baca, ada yang suka nulis, dan lain hal lah. Nah, cerita saya ingin nolak, bahkan ingin saya bubarkan, karena menurut saya nggak baik lah, nggak baik saya masuk di sana. Dan itu mungkin selama saya ikut organisasi dari SMA hingga kuliah, yaitu saya satu-satunya ditunjuk jadi ketua, dan itu kan saya belum berpengalaman sama sekali, saya cuma jadi anggota sebelumnya seperti itu. Apalagi di komunitas baru, ya akhirnya saya ingin membubarkan, intinya membubarkan, udah mengundurkan diri gitu aja, cuma dimotivasi teman-teman, entah karena kalimat teman-teman ada yang menyentuh, karena katanya sih suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi ya memang intinya itu sederhananya saya sudah dipilih, jadi dipilih untuk mengabdi di komunitas itu. Insya Allah mampu seperti itu, karena katanya Tuhan, Allah itu nggak akan memberi tanggungan, ya amanah atau cobaan ataupun musibah, ya kata teman saya itu melebihi kemampuan dari hambanya. Jadi karena kalimat itu juga akhirnya mendukung saya untuk tetap bertahan. Setelah saya jalani, tentunya hari-hari saya berat banget ketika itu, sangat berat. Tapi alhamdulillahnya nggak kerasa banyak hal lah, tentunya banyak persoalan dan lain hal. Nggak kerasa sudah 1 tahun dan pergantian. Nah, setelah saya rasakan 1 tahun itu banyak hal yang saya dapatkan, entah itu dalam segi ilmu, jaringan, link, teman, dan pengalaman. Banyak hal yang saya dapat. Dulu saya berpikirnya sih nggak baik komunitas ini dipegang saya, tapi alhamdulillahnya ya berjalan lancar, tentunya berkat bantuan teman-teman juga, motivasi teman-teman, ya akhirnya berjalan dengan lancar dan baik. Awalnya saya pikir nggak baik bagi saya, seperti karena nanti akan mengganggu kuliah lah, dan saya nggak berpengalaman lah. Tapi ternyata setelah dijalani, alhamdulillah baik. Ya mungkin itu salah satu definisi sederhana ya. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan, atau tidak baik menurut kita tapi baik menurut Tuhan. Mungkin saya masuk ke yang kedua, tidak baik menurut saya tapi baik menurut Tuhan. Akhirnya ya itu saya jalani dan terjadilah seperti itu. Kemudian ada cerita kedua, itu cerita kedua ya masih di komunitas itu. Aslinya banyak ya cerita, cuma saya ambil yang di komunitas saja. Komunitas ini kita ada proyek buat buku ya, jadi buat buku, simpelnya buku itu ditulis bersama-sama, bareng-bareng lah. Ketika itu sudah ada tugas, ini ada bab 1, bab 2, ini anggota ini bab 3, anggota 4, bab 5, sudah dibagi. Ketika dikumpulkan semua ada mengumpulkan, cuma ada satu anggota ya teman saya juga, teman saya pribadi dekat yang ikut-ikut berjuang, dia itu malah telat yang ngumpulin, bahkan telatnya hingga 7 bulan dari target. Bayangkan, yang awalnya 1 bulan selesai, dia pribadi ada yang telat tapi nggak telat amat, dia paling telat hingga 7 bulan. Jadi kita buat buku, niatannya nanti kita cetak, bayar beberapa ratus ribu gitu ya ke sebuah penerbit, nanti kita akan dapat 2 buku. Sepenting kita punya karya dulu. Ketika itu pikirannya teman-teman dan saya seperti itu, tapi tertunda 7 bulan. Akhirnya menurut saya gimana sih, kan menurut saya itu nggak baik kan, bagi saya nggak baik. Apa ya, hal-hal yang telat itu nggak baik bagi saya, karena deadline-nya nggak tepat waktu, sampai molor 7 bulan. Tapi ternyata ada hikmahnya, kembali lagi ke cerita tadi, tidak baik menurut saya tapi baik menurut Tuhan, dan baik
dan bahkan mungkin ada hikmah ke depannya sebenarnya. Setelah telat 7 bulan akhirnya dia store 7 bulan. Karena ketelatan dia, akhirnya yang awalnya kita itu urunan berapa ribu, berapa puluh ribu untuk cetak buku yang sekitar menerbitkan buku ya, harganya sekitar 700 lah, 700.000 dan mendapatkan 2 buku. Itu karena ketelatan dia. Saya itu bertemu dosen, ngobrol dengan dosen yang agak paham, kemudian ternyata nggak jadi menerbitkan di penerbit luar, malah menerbitkan buku itu di terbitan kampus. Yang awalnya hasil urunan berapa puluh ribu itu kita perkirakan dapat 2 buku karena dibantu oleh kampus, ya, karena dibantu kampus, penerbitannya saja, cetaknya kita bayar sendiri di komunitas itu, penggalangan dana. Akhirnya kita bisa mencetak sekitar lebih dari 50 buku, ya karena 50 buku. Jadi karena hikmah ketelatan teman kita tadi itu, akhirnya yang menurut saya tidak baik ternyata ada hikmahnya, ada kebaikan. Jadi saya pikir setiap hal keburukan itu pasti ada hal kebaikannya, seperti kejadian ini. Ya, akhirnya apa? Malah dari yang targetnya 2 buku jadi 50 buku, kita buat acara dan bukunya habis laku. Ya itu salah satu kisah sih ya. Itu padahal awal-awalnya 2 kisah tadi yang saya ceritakan sebelumnya itu nggak baik menurut saya. Nggak baik, saya jadi ketua nggak baik, tapi ternyata saya banyak menimba ilmu dari sana. Bahkan saya hingga sekarang bisa tahu bagaimana cara membuat buku dari awal, dari nol hingga selesai. Bahkan saya alhamdulillah punya penerbitan sendiri, bikin penerbitan sendiri seperti itu. Walaupun masih penerbitan ini, yang penting saya paham, punya kenalan percetakan buku murah dan lain sebagainya lah. Dan saya juga bisa desain ya, karena 1 tahun itu menjabat jadi ketua, hikmahnya dari sana. Kemudian hikmah yang kedua tadi, yang awalnya kita dapat 2 buku, akhirnya dapat 50 buku dari uang 700.000 tadi. Karena yaitu ketelatan dia akhirnya menemukan jalan. Andaikan ketika itu dia tidak telat ya, dia sudah jalan, sudah tepat waktu, mungkin nggak akan terjadi lah. Saya nggak akan menemui pengalaman ini seperti itu. Ya itu salah satu kisah sih. Ya, 2 kisah ya dari saya tentang hal itu. Ya memang kadang tidak baik menurut kita, tapi baik bagi Tuhan, baik bagi kita ke depannya. Contoh misalnya juga ada yang juga hal itu baik, menurut saya sih baik, tapi ternyata di belakangnya memang nggak baik. Contohnya kisah ya, saya kalau masalah kisah itu banyak sih. Contohnya ada suatu kejadian ya, menurut saya ketika itu sih baik menurut saya. Saya mengadakan suatu acara ketika itu, dan acara itu sih positif sih menurut saya. Tapi setelah itu ternyata acara batal ya, suatu acara itu batal. Dan ternyata benar, andaikan ketika itu saya teruskan acara itu, walaupun baik menurut saya acara itu positif, tapi kalau saya teruskan mungkin akan bengkak ke dana, bahkan saya nggak bisa memperkirakan, mungkin bakal rumit lah ke belakangnya untuk menutup dana-dana tersebut, karena ternyata ada kejadian yang membuat dananya bengkak seperti itu. Ya, itu adalah kejadian sederhana ya. Saya yakin sih kalian semua pernah mengalami itu, yaitu kisah saya. Kalau kalian punya kisah-kisah tentang tema ini, baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan, atau sebaliknya, tidak baik menurut kita, tapi ternyata baik menurut Tuhan. Jika kalian ada kisah-kisah yang seperti itu, bisa kalian ceritakan, kalian share, bagi mungkin bisa jadi inspirasi dan manfaat bagi yang lainnya lah. Dan jika kalian ada pendapat atau opini lain, silakan juga disampaikan apa yang ada menurut kalian, kegelisahan kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya ya teman-teman, dari segi audio dan lain sebagainya. Tetap semangat, tetap berkarya.
Saya Majid, undur diri. Salam literasi, salam berkarya.